Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang unik dan nyeleneh ya, yang judulnya adalah apakah Tuhan itu berasal dari Arab ya. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham, dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat nyeleneh ya, tentang apakah Tuhan berasal dari Arab. Atau ada yang bilang apakah Tuhan orang Arab ya. Jelas bukan orang Arab, karena laisa kamitslihi syai'un ya, tidak ada yang menyerupai bentuk Tuhan itu, baik itu benda-benda baru, makhluk baru atau hal-hal baru, tidak bisa dilukiskan ataukah dibayangkan. Dan bukan seperti manusia, karena manusia itu makhluk baru ya. Dan apakah Tuhan itu dari Arab? Jawabannya bukan ya. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta ini ya, baik semua planet, semua galaksi, semua Andromeda ya. Tapi karena agama ataukah keyakinan yang sebagian besar orang Indonesia anut itu adalah Islam, pembawa Islam ke Nusantara ini banyak dari Arab ya. Agama Islam ini pun pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan berasal dari Arab ya. Dan apakah agama-agama Nabi sebelum Nabi Muhammad membawa Islam? Agama Nabi-Nabi sebelum Islam adalah agama tauhid, tapi cara beribadahnya adalah berbeda ya. Nah, sebenarnya tidak perlulah untuk apakah Tuhan dari Arab. Sebenarnya ini ada sentimen sebuah suku atau ras atau bangsa ya. Pengalaman saya pribadi ya, saya punya banyak teman orang Cina, banyak yang baik ya, ada juga yang kurang baik ya. Saya di Lombok dulu, saya punya banyak teman keturunan Arab, baik itu keturunan Al-Kaf ya, keturunan Sungkar ya, keturunan Syihab dan lain-lain. Teman saya bergaul sama juga, ada yang baik ya, ada yang mulia, ada juga yang nakal ya, ataukah buruk perangainya, ataukah dia menjual narkoba, ada ya. Dan bapak saya juga kerja di Arab itu kurang lebih 7 tahun ya, sebagai supir imam masjid dulu ya. Dia lama di Jeddah, sama juga. Ada yang baik, ada yang mulia ya, ada yang jahat juga ada. Dan saya pun pernah lama kerja di pariwisata ya. Dulu pernah kerja di hotel bintang 5, pernah kerja di sejenis hotel bercampur dengan restoran. Itu banyak kenal dengan bule-bule ya, masa muda saya ya. Itu umur 17, 18, sekitar 7 tahunan saya kerja di pariwisata ya. Itu juga misalnya bule Jerman, ada yang baik ya, ada yang akhlaknya bagus, ada yang suka komplain dan galak, ada juga yang jahat ya, sengaja menjebak dari makanan sehingga dia supaya gratis total nginepnya di hotel ya.
dan sama saja ya. Itu dari berbagai bangsa. Bahkan saya pernah menjadi guide ya, tour guide untuk membawa bule-bule dari Rusia ya, memperkenalkan kampung-kampung yang ada di Lombok ya. Pernah saya bawa bule dari Spanyol dan sebagainya. Itu ada foto-foto yang saya tampilkan ya. Mereka pun dengan kita sama saja ya. Ada yang baik, ada yang jahat ya. Baik di Indonesia meskipun mayoritas Muslim, banyak juga maling yang agamanya Islam ya. Banyak orang baik beragama Islam. Nah, sebenarnya tidak perlu ada sentimen kearapan, ataukah Anda mau Jawa ataukah Anda mau dari suku mana saja. Masing-masing memiliki keunggulan yang baik ya di Nusantara kita ini. Tidak mesti Anda harus menggunakan pakaian Arab. Yang penting amalan-amalan ataukah perintah-perintah Tuhan Anda lakukan ya. Bukti dari Anda seorang Muslim adalah di tingkah laku Anda ya. Karena banyak orang berjubah ala Arab ya, dia itu menjual agama untuk meraih keuntungan tertentu ataukah pribadi, bahkan menggunakan alat. Ada juga yang menggunakan belangkon ya, memanfaatkan budaya-budaya Jawa untuk keuntungan-keuntungan tertentu. Jadi perangai ataukah akhlak mulia Anda lah yang menentukan seberapa beriman Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda seperti yang pernah saya bilang, haji 3 kali, tapi Anda pelitnya, nauzubillah ya, suka mencaci maki anak yatim, itu sama aja bohong ya. Misalnya seperti yang saya bilang kepada Anda misalnya memiliki 2 teman ya. Anda yang satu Anda punya teman Kristen, tatoan, yang satu suka pakai jubah ya, ataukah menyebut hadis terus. Nah, tapi secara pergaulan ketika Anda bergaul dengan 2 orang ini, kalau dalam keseharian ketika Anda berbicara ya, yang Kristen bertato lebih menghargai Anda, yang Kristen bertato membantu Anda ketika Anda membutuhkan, dan tutur katanya lembut dan baik, ataukah dengan misalnya seorang Muslim yang berjubah ya, misalnya, tapi dia sangat pelit, dia sombong, tidak pernah memberi kesempatan kepada lawannya bicara, selalu mengagung-agungkan dirinya. Nah, ketika Anda butuh sesuatu, dia menghilang, taunya hanya menunjukkan keegoannya saja. Nah, manakah yang Anda pilih? Maka Anda akan memilih yang Kristen, karena wujud imannya ataukah ilmunya itu adalah di akhlakul karimah, dan bagaimana dia memperlakukan manusia, hewan, binatang, dan alam semesta ini. Sebenarnya tidak perlu ya untuk menyentil bahwa apakah Tuhan itu berasal dari Arab. Tuhan pemilik alam semesta ya. Dialah yang punya segala provinsi di Indonesia ini, segala negara-negara di dunia ini, dan dia tidak berasal dari Arab. Dia tetaplah Tuhan penguasa semesta ini ya. Hanya Tuhan memberikan utusan-utusan, ada yang dari Bani Israel ya, ada yang dari Arab, ada utusannya para waliullah dari negara-negara berbeda ya. Itu terserah hak-hak Tuhan menurunkan utusannya dari manapun ya. Dan kita lahir di dunia ini tidak pernah bisa memilih ya. Itu tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan penguasa alam semesta. Nah, misalnya kalau Anda ingin langsung kaya, kenapa kita tidak bisa memilih untuk kita lahir di anaknya presiden ya, ataukah anak pengusaha sukses ya, untuk kita langsung menikmati dunia ini. Nah, kalau kita lahir dalam kondisi muslim ya, orang tua kita muslim, buyut-buyut kita muslim, maka agama kita adalah Islam ataukah sebagai seorang muslim. Kalau Anda lahir dalam kondisi Kristen, orang tua Anda akan beriman kepada Kristen dan seterusnya. Sehingga agama adalah jalan hidup untuk mengenal Tuhan dan untuk sebagai moralitas umat manusia, supaya ada aturan-aturan, Anda tidak saling lihat sedikit, saling tatap, Anda saling bacok ya. Ada aturan-aturan sehingga manusia ini menjaga alam semesta. Yang saya bilang bahwa agama itu mikronya adalah undang-undang dasar kalau di Indonesia ini.
Bayangkan kalau tidak ada undang-undang dasar, maka pengaturan pajak tidak akan ada jalan ya, ataukah penjahat merajalela untuk merampok orang lain ataukah membunuh orang lain, sehingga agama itu untuk aturan kita menjaga semesta ya. Nah, tinggal lakum dinukum waliyadin, apapun agamanya, keyakinannya, ataukah manhajnya. Kalau sama-sama Islam, misalnya ada manhaj salaf, ada Ahlussunnah wal Jamaah, ataukah ada Muhammadiyah kelompoknya, ataukah ada kelompok ini, itu yang penting saling menghargai keyakinan apa yang mereka pilih masing-masing. Tidak perlu saling menghujat apakah menyentil dengan Tuhan dari Arab, ataukah Tuhan dari Afrika, apakah Tuhan dari Amerika. Sebenarnya Tuhan adalah pemilik alam semesta jagat raya ini. Dan Nabi Muhammad pembawa agama Islam ini adalah contoh akhlak mulia ya, yang kita harus ikuti ya. Tidak mesti yang seperti saya bilang kepada Anda mencontoh matanya Anda operasi, ataukah tangannya, badannya Anda operasi, ataukah jenis pakaiannya Anda ikuti 1000% miripnya tapi akhlak Anda kurang baik. Tapi sesungguhnya yang di hati Anda lah mencerminkan Nur Muhammad itu untuk berperilaku kasih dan sayang dan menegakkan keadilan kepada alam semesta ini. Tidak cuma berbuat baik kepada manusia ya, kepada hewan-hewan, kepada tumbuhan, kepada alam ini, sehingga seimbang kita menjaga, sehingga Tuhan merahmati kita ya. Nah, sebagai seorang muslim kita harus syukuri ya, bahwa agama yang mayoritas kita yakini itu berasal dari Arab. Kita harus banggakan ya, bukan malah menyentil Tuhan berasal dari Arab. Tidak perlu, menurut saya itu adalah hal yang nyeleneh ya. Kita sangat hargai ya, bahwa agama Islam itu berasal dari Arab, yang akhirnya membuat kita memiliki aturan hidup ya, membuat kita mengenal Tuhan, membuat kita memuliakan orang lain, alam semesta. Dan nama kita pun orang Indonesia banyak yang berasal dari bahasa Arab. Misalnya saya ya, Muhammad Hamdan Al-Ghazali, ataukah saudara-saudara kita banyak yang dari Arab. Orang-orang Indonesia sangat banyak memiliki nama Arab. Jadi sebenarnya kita harus bangga, tidak perlu menyentil apakah dari Arab. Untuk masalah kepribadian masing-masing ataukah kelompok, Anda tinggal lihat ya, ketika kelompok itu menebarkan kebencian, ataukah memprovokasi, ataukah jahat, maka itu bukan mencerminkan Islam. Itu adalah Islam kaleng-kaleng. Kalau dia mulia, membuat hati kita tenang ya, membuat kita semakin berbuat baik dan menyayangi keluarga kita, menyayangi hewan, tumbuhan dan manusia lain, menghargai apa keyakinan orang, menebarkan cinta dan kasih, maka itulah tanda Islam sesungguhnya. Seperti itu. Karena di Indonesia itu branding ataukah label itu masih sangat laku ya. Misalnya kalau baru hafal sedikit dalil ataukah Al-Quran, banyak yang mencari uang dengan melabeli dirinya dengan jubah-jubah ya, ataukah melabeli dirinya dengan ala-ala kiai ataukah ala-ala Gus dan sebagainya. Karena di Indonesia ini masih laku branding-branding ataukah pengkaperan diri seperti itu. Makanya perlu dilihat dari kelakuan-kelakuan. Kalau Anda lihat apa yang dia sampaikan, apa perilaku-perilakunya, kalau Anda teliti, maka itu mencerminkan iman yang sesungguhnya ya. Ketika dia ceramah, dada kita membara, ingin menzolimi orang lain juga, maka hati-hati, itu adalah provokasi. Ketika Anda mendengar ceramah, hati Anda tenang, Anda semakin beriman, beribadah kepada Tuhan, maka itulah tanda kemuliaan. Memang dialah orang penyampai pesan-pesan Tuhan. Nah, seperti itu. Semoga berkah bermanfaat, semoga Anda paham. Ulangi kalau Anda kurang paham. Dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan. Yang belum subscribe dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap game slot secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu bacan dengan kualitas-kualitas bagus, dengan ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk.
Menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya. Menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.